Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi, kita lakukan dengan sesi biasa aja ya, karena ternyata servernya lagi down. Jadi untuk mata kuliah Alsafa hari ini dengan tema Imogen King dan Betty Newman, saya terpaksa menggunakan Scalza lagi. Oke, seperti kelas sebelumnya tadi kita sudah belajar mengenai apa itu teoris dari Imogen King dan Betty Newman. Kita mulai. Jadi Imogen King ini lahir pada tanggal 30 Januari 1923 di West Point, Iowa. Berarti Amerika Serikat ya. Karir keperawatan Imogen King dimulai pada tahun 1945. Jadi usia sekitar 22 tahun ya. Nah, setelah lulus dari Santa John Hopkins Hospital School of Nursing, ia bekerja sebagai staf perawat medis bedah sambil kuliah di Bachelor of Science dalam keperawatan di Santa Louis University pada tahun 1948 atau 3 tahun berselang. Dia menyelesaikan Master of Science dalam keperawatan di Santa Louis University. Nah, tahun 1959 Dr. King ya, nah ini kan basicnya keperawatan, ini melanjutkan pendidikan di Columbia University New York di Montauk ya, sebagai ketua dan mendapatkan gelar doktor pendidikan pada tahun 1961. Berarti berapa tuh usianya? 261 kurangi 23, sekitar 31 tambah 7, 38 tahun. Nah, pada tahun 1972 ia kembali ke Loyola University of Chicago mengajar mahasiswa pasca sarjana dan menerbitkan teori tentang keperawatan, yaitu tentang sistem, konsep, dan proses pada tahun 1981 atau ketika umurnya 58 tahun. Nah, Imogen King ini dikenal justru setelah beliau sepuh ya, menua, yaitu pada tahun 2005 dengan pelaporannya dalam gerakan teori keperawatan. Nah, Dr. King ini memiliki artikel yang berjudul Perawatan Teori Masalah dan Kemajuan dalam jurnal diedit oleh Martha E. Rogers. Jadi sebenarnya saling berkesinambungan ya, karena namanya ada middle range teori, ada basic teori gitu kan. Nah, ada yang dikembangkan lagi. Nah, gitu. Buku-buku yang dikeluarkan oleh King diterbitkan sejak tahun 1961 sampai 1981, yaitu buku yang pertama yaitu Toward a Theory for Nursing, yaitu General Concept of Human Behavior. Kemudian pada tahun 1961 sampai 1966. Buku yang kedua yaitu A Theory for Nursing, yaitu tentang sistem, konsep, dan proses 1981, dan Curriculum and Instruction in Nursing 1986. Karakteristik teori dari Imogen King menurut Christensen dan Kenney 1995, sistem personal adalah individu atau klien yang dilihat sebagai sistem terbuka, mampu berinteraksi, mengubah energi dan informasi serta lingkungannya. Jadi sistem terbuka ini adalah individu atau klien yang melihat sebagai suatu sistem yang terbuka, mampu berinteraksi dan mengubah energi serta informasi di lingkungannya. Individu merupakan anggota masyarakat yang mempunyai perasaan, rasional, dan kemampuan dalam bereaksi, menerima dan mengontrol, serta mempunyai maksud tertentu sesuai hak dan respon yang dimilikinya, serta berorientasi pada tindakan dan waktu. Jadi individu ini harus berinteraksi antara individu, interpersonal, dan sosial di dalam masyarakatnya. Ini dikembangkan dari individunya sendiri dulu. Dia harus seimbang antara psikologi dan fisik serta psikologisnya, sehingga dia bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya atau interpersonalnya, sehingga nanti ketika interpersonalnya baik, maka sosialnya pun akan baik pula.
Sistem personal ini dapat dipahami dengan memperhatikan konsep yang berinteraksi, yaitu jadi di dalam konsep personal itu harus seimbang antara persepsi diri, gambaran diri, pertumbuhan dan perkembangan antara waktu dan jaraknya. Jadi orang itu harus kuat dulu, harus terlampaui dulu kebutuhan personalnya. Persepsi dirinya harus bagus, gambaran tentang dirinya itu harus baik, bahkan dia berdaya guna, dia harus mampu berjuang, mempunyai loyalitas yang tinggi dan lain sebagainya, sehingga ketika gambaran dirinya bagus, dia makhluk yang sempurna, maka persepsi dirinya tentang dirinya pun persepsi dirinya akan berkembang dengan baik pula. Maka orang-orang di sekitarnya yang melihat dirinya punya persepsi diri dan gambaran diri yang bagus, maka akan melihat sebagai suatu individu yang berkarakter serta mampu dipercaya. Nah, inilah mengapa menitik beratkan pada sistem terbuka tadi. Kemudian sistem sosial merupakan sistem dinamis yang akan menjaga keselamatan lingkungan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, interaksi, persepsi, dan kesehatan, yaitu ketika kita berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan kita, maka masyarakat tersebut akan melihat sejauh mana interaksi sosial kita dengan lingkungan yang paling dekat, persepsi orang-orang atau lingkungan terhadap kita, serta kita mempersepsikan lingkungan kita, serta bagaimana masyarakat itu memperlakukan kita secara whole interesting. Sistem sosial dapat mengantarkan organisasi kesehatan dengan memahami konsep organisasi, kekuatan, wewenang, dan pengambilan keputusan yang baik. Nah, ini perangkat bentuk interaksi yang dinamis yang dikembangkan oleh King, di mana tadi seseorang dengan personal sistem individu yang kuat, keseimbangan antar dirinya kuat, maka dia akan bisa mencerminkan persepsi diri yang bagus, gambaran diri yang bagus, sehingga dia akan terlihat berkarakter serta mampu dapat dipercaya di lingkungan interpersonalnya. Orang-orang di sekitarnya ini akan memandang sebagai suatu individu yang patut untuk diberikan tanggung jawab, sehingga ketika tanggung jawab itu bisa terpenuhi di ranah interpersonal, maka sosial sistem di lingkungannya atau masyarakat ini pun bisa memperoleh suatu manfaat yang didapatkan dari individu tadi. Tetapi ingat, sosial kehidupan kemasyarakatan pun bisa mempengaruhi juga kondisi interpersonal serta personal sistem. Jadi hubungan interpersonal tadi bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Maka pertahanan dirinya harus kuat dulu. Nah, konsep interaksi Imogen King ini, dari keyakinan tentang human being ini, King telah menderivat asumsi tersebut lebih spesifik terhadap interaksi perawat dan klien. Misalnya, persepsi dari perawat dan klien mempengaruhi proses interaksi. Jadi, hubungan antara perawat dan klien ini akan menimbulkan suatu persepsi yang baik atau buruk berdasarkan tingkat hubungan antar manusianya. Apabila perawat memperlakukan klien dengan baik, maka klien pun akan menghormati dan menghargai apa yang sudah diberikan oleh perawat tadi. Dia harus sadar juga bahwa konsep interaksi dari Imogen King ini harus berlandaskan tujuan yang baik. Kebutuhan dan nilai dari perawat dan klien mempengaruhi interaksi. Jadi kembali lagi ke individu tadi, apakah tujuan dari interaksi tadi bisa menggambarkan serta memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh klien. Yang perlu diingat lagi bahwa individu itu mempunyai hak untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Jadi merupakan hak dasar dari pasien untuk mengetahui kebutuhan atau perkembangan penyakit yang dialaminya. Ini merupakan hak dasar dari pasien. Individu juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini prinsip autonomi ini diberikan ketika sebuah keputusan yang menitik beratkan pada pengambilan keputusan individu ini, maka akan dikembalikan kepada individu tersebut sendiri supaya bisa memperoleh atau mengambil keputusan berdasarkan informasi-informasi yang sudah diberikan oleh perawat berkaitan dengan manfaat atau kerugian jika suatu tindakan ini dilakukan maupun tidak dilakukan. Setelah diberikan informasi, segala macam informasi yang berkembang yang saat ini dibutuhkan klien, maka klien akan dipersilahkan untuk mengambil keputusan sesuai dengan ranah kemampuannya sendiri.
Nah, yang kelima adalah profesional kesehatan. Ini mempunyai tanggung jawab terhadap pertukaran informasi. Jadi, dalam IPE atau Interprofessional Collaboration dan Education ini menitik beratkan pada hubungan interprofesional antara tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, gizi, farmakologis dan lain sebagainya, farmasis ya, untuk bekerja sama secara bahu-membahu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan klien. Individu mempunyai hak untuk menerima dan menolak pelayanan kesehatan. Jadi, ketika sebuah informasi tadi sudah diberikan, maka pasien diberikan kesempatan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Maka pasien pun boleh menerima sebuah tindakan ataupun menolak sebuah tindakan medis yang akan diberikan. Dengan sudah mengetahui informasi kelebihan dan kekurangan serta manfaat dan bahayanya, maka dipersilakan juga jika ingin menerima ataupun menolak tindakan pelayanan kesehatan tersebut dengan menandatangani yang namanya informed consent. Tujuan dari profesional kesehatan dan tujuan dari penerimaan pelayanan kesehatan dapat berbeda. Maksudnya, penerima pelayanan kesehatan ini memang harusnya sama tetapi tetap yang namanya ditanggung pemerintah dengan yang bayar sendiri pasti ada perbedaan karena terkait dengan pembiayaan yang diberikan. Namun yang tidak boleh dibeda-bedakan adalah terkait dari kualitas pelayanannya. Jadi kalau berkaitan dengan hubungan antar manusia, keramahan, care-nya itu tidak boleh membedakan antara pasien ataupun klien yang dari kelas ekonomi maupun kelas VIP. Tetapi untuk alat-alat, obat, dan layanan tindakan ini menyesuaikan dengan tanggungan yang dipunyai. Sembilan konsep utama dari Imogen King. Yang pertama adalah interaksi, persepsi, komunikasi, transaksi, peran, stres, tumbuh kembang, waktu, dan ruang. Asumsi utama Imogen King, keperawatan merupakan suatu proses interaksi antara klien dan perawat yang selama pengajian, pembuatan tujuan dan menjalankannya terjadi transaksi dan tujuan tercapai. Klien, di sini King mengasumsikan bahwa klien adalah individu atau kelompok, dalam hal ini individu sistem personal dan kelompok interpersonal yang tidak mampu mengatasi peristiwa atau masalah kesehatan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Nah, jadi kegagalan dalam melakukan upaya perawatan dirinya ini disebut sebagai kegagalan interpersonal maupun kegagalan personal. Dan itu menjadi pasien namanya. Kesehatan, menurut King, kesehatan adalah kemampuan individu untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam peran sosial yang lazim atau pengalaman hidup yang dinamis. Sedangkan lingkungan menyatakan lingkungan merupakan suatu kegiatan sistem sosial dalam masyarakat. Sistem sosial adalah kekuatan dinamis yang mempengaruhi perilaku sosial, integratif, persepsi, dan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, lembaga komunitas lainnya. Nah, asumsi teori Imogen King. Asumsi tereksplisitnya, fokus dalam keperawatan adalah interaksi manusia dan lingkungannya, serta tujuan kesehatan untuk manusia. Silakan dibaca sendiri di sini. Secara eksplisit ada fokus dalam keperawatan, ada individu, ada proses interaksi, ada klien mempunyai hak asasi dalam penerimaan informasi, serta pertanggungjawaban dalam pelayanan keperawatan pada individu menyakup aspek termasuk keputusan memberi informasi. Dan tidak jarang terjadi perbedaan antara tujuan pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Tujuan dari implisitnya, klien ingin berpartisipasi aktif dalam proses perawatan. Klien secara sadar, aktif dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini tujuan secara implisitnya, klien ingin berpartisipasi aktif dan secara sadar mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, penegasan teoritis dalam teori pencapaian tujuannya, King memberikan proporsi berikut yang memperlihatkan menggambarkan konsep-konsep King. Jika terdapat kekuatan konseptual dalam interaksi perawat-klien, maka akan terjadi transaksi. Jika perawat dan klien melakukan transaksi, maka tujuan akan tercapai. Namun, jika tujuan telah dicapai, maka
Selanjutnya akan terdapatkan kepuasan. Jika tujuan dicapai, maka akan terjadi escape yang efektif. Jika transaksi dibuat dalam interaksi perawat klien, maka tumbuh kembang akan meningkat. Jadi ini pentingnya sebuah interaksi itu dilakukan. Jika harapan peran dan performa peran yang dirasakan oleh perawat dan klien sesuai, maka akan terjadi transaksi yang mutualisme. Jika konflik peran yang dialami oleh perawat dan klien atau oleh keduanya, maka akan menimbulkan stresor tersendiri dalam interaksi perawat dan klien. Misalnya, perawat yang terlalu abai atau justru klien yang terlalu menuntut. Ini akan menjadi stresor tersendiri bagi pelayanan kesehatan. Jika perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus mengkomunikasikan informasi sesuai kepada klien, maka akan terjadi penyusunan tujuan dan pencapaian tujuan bersama. Nah, ini transaksi ini terjadi jika tadi hubungan antara perawat dan kliennya ada persepsi antara klien dan komunikasi. Ini perawat juga melakukan persepsi dan komunikasi. Ini jika terjadi antara klien dan perawat, maka transaksi ini akan terjadi. Nah, persepsi ini memerlukan sebuah tindakan. Maka perawat ini akan memberikan persetujuan dan klien akan setuju dengan tindakan dengan cara-cara yang dilakukan. Jika perawat menggali cara-cara yang ingin dilakukan tadi kepada klien, maka reaksi yang diberikan akan positif. Dan jika komunikasi tadi lancar, maka gangguan tidak akan terjadi jika penyusunan tujuan bersama. Aplikasi teori Imogen M. King dalam proses keperawatan, ini ada pekajian dan lain sebagainya, nanti silahkan dipelajari sendiri di lingkup selanjutnya ya. Oke, untuk kelas B seperti yang sudah saya tegaskan di awal seperti kelas A, maka untuk pertemuan-pertemuan berikutnya silahkan kalian membagi diri menjadi 3 kelompok. Silahkan PJ-nya membagi dalam kelompok. Kemudian kelas dibagi menjadi 9 kelompok yang bisa terdiri antara 4-5 mahasiswa. Kemudian silahkan masing-masing kelompok itu mengerjakan tugas yang sudah ada di Skalsa. Jadi itu sudah ditentukan. Kalau dari proses pertama itu saya sudah menjelaskan tentang teori dan teorisnya. Nanti di pertemuan 12, 13, 14, dan 14, maka kalian akan melakukan aplikasi teori tersebut dalam asuhan keperawatan. Silahkan dibuat PowerPoint-nya, kemudian diunggah di Skalsa. Nanti ketika jadwal pertemuan kita berlangsung, maka saya akan memfasilitasi menggunakan Zoom untuk kita berinteraksi secara berkelas, secara penuh seluruhnya dalam satu kelas maksud saya. Saya akan memberikan feedback di situ, kemudian Anda waktunya presentasi di situ, kita akan berinteraksi saat di forum Zoom tadi. Jadi kesepakatannya adalah nanti di pertemuan ke-12, 1 hari sebelum pertemuan ke-12, silahkan PPT-nya sudah diunggah di kantong tugas. Kemudian nanti sesuai jadwal, misalnya di pertemuan 12 itu ada kelompok 1, 2, 3 dengan pembagian kelompok 1 misalnya aplikasi teori tentang apa ya, misalnya sistem terbuka human being misalnya. Maka aplikasi teorinya silahkan dipresentasikan di situ ya. Kemudian kelompok 2 juga akan presentasikan di forum Zoom itu. Nanti saya akan memberikan feedback di forum tersebut. Seperti itu. Untuk teknisnya silahkan mau membagi diri dalam kelompok berdasarkan abjad atau berdasarkan undian, silahkan seenaknya, sefleksibel mungkin. Karena ini kan dari daring ya, mungkin belum saling mengenal, silahkan diatur supaya kerjasama dalam tim tersebut menjadi seefektif mungkin sehingga proses pembelajaran kita bisa berlangsung sesuai dengan target dan hasil luaran yang diharapkan. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda bisa cantumkan pertanyaannya itu di forum diskusi. Nilai dari presentasi yang Anda sampaikan nanti akan menjadi nilai tugas
untuk mata kuliah falsafah keperawatan ini, sehingga nilai akhir dari mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada nilai UTS dan UAS saja. Saya akan mengambil nilai dari tugas dan keaktifan Anda di forum. Oke, ketemu lagi dengan saya di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ini. Ya, ini karena tidak di luar prediksi yang kita bayangkan ya. Kita bisa ketemu dalam Zoom seperti kelas A tadi, berinteraksi, ketemu tatap muka, ternyata tidak bisa ya. Mungkin kita bisa melakukan Zoom di pertemuan yang berikutnya untuk menjelaskan ini secara detail. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Nanti saya lanjut untuk Betty Newman yang selanjutnya ya. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.